Saat ini dunia masih dilanda pandemi virus corona. Sementara keluarga kita di Indonesia penyebaran COVID-19 ini terus menunjukkan kenaikan masih dalam Indonesia ini. Dan alhamdulillah kita di Kota Parakan ini termasuk dalam kategori zona aman COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Setiap manusia pasti akan dihadapkan pada pilihan yang yaitu kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan nikmat kematian. Dan hal yang dikatakan al-mautu lahu, kematian itu adalah pintu, wa kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap orang pasti akan masuk ke dalam pintu itu. Pilihannya apa? Pilihannya yaitu apakah kita memilih mati dalam keadaan husnul khotimah atau kita memilih mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita semua pasti akan meninggal. Kemudian timbul pertanyaan, apakah kira-kira kita kembali pada waktunya? Apakah kira-kira ada jaminan yang menjamin kita bisa selamat? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Minimal daripada kita harus menyiapkan tiga pertanyaan. Pertanyaan apa? Dalam hadis Nabi, bila ada Adam, bila ada Adam yang meninggal, yaitu usia yang qata Muhammad bin Sa'ad illa adalah Tuhan Tuhan. Sahabat yang pertama sedekah jariah, wa ilmin yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salih yad'u lahu, salih yang bermanfaat. Inilah dilakukan yang harus dilakukan. Hal tersebut merupakan prestasi kita di dunia untuk akhirat. Dunia ini adalah tempat kita berada, dan akhirat itu adalah tempat kita berhenti, tempat kita berbuat ke sini. Dunia ini hanya tempat meninggal, dan akhirat itu adalah tempat kita berhenti. Sebenarnya dunia ini hanya tempat meninggal, dan akhirat itu adalah tempat kita berhenti. Dunia ini hanya wajah, dunia ini hanya jalan dari Allah. Dunia ini hanya jalan apakah kita layak menangkap oleh Allah atau tidak. Pada konteks Islam menyebutkan tiga hal, yang mana hal ini walaupun tidak menunjukkan tetap mengalir menjadi pengaruh. Yang pertama, sedekah jariah, yaitu sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah yaitu amal yang dilakukan seseorang untuk mencari ridha Allah sebagai bentuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana dengan sedekah jariah ini orang bisa memanfaatkan secara terus-menerus, dan orang yang melakukan sedekah jariah ini akan mendapatkan pahala semakin sedekahnya masih bermanfaat. Apa itu? Contohnya sedekah jariah tidak perlu kita lihat dari jauh, kita lihat masjid kita yang sedang proses renovasi. Dengan adanya renovasi masjid ini bisa kita jadikan amal jariah. Bagi yang hartanya kelebihan, sumbangkanlah untuk kemaslahatan bersama dalam membantu Allah. Sedekah itu tidak akan tidak pernah membuat kita miskin. Sedekah tidak akan tidak pernah membuat harta. Karena memang sudah dibuktikan di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalika al-kitabu, kitab ini ayat Al-Quranul Karim, la raiba fihi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini, ayat la syak, tidak ada sama sekali. Janjinya Allah pada orang yang bersedekah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menantangkan hartanya di jalan Allah. Kama kali apa itu bagaikan satu bumi, anda sab'a sanatin, yang menumbuhkan 7 bumi, fi kulli sunbulatin mi'atu habba, pada tiap bumi itu menumbuhkan 100 biji. Wallahu yu'ti man yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi tidak ada istilah sedekah itu mempermudah. Bila tidak mampu bersedekah dengan harta, sedangkan harta saja susah. Bila tak mampu bersedekah dengan harta karena kebutuhan tidak ada uang, bisa bersedekah dengan tenaga, bisa bersedekah dengan pemikiran. Yang jelas tidak lanjut dalam membangun Allah. Kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa
ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban selama manusia itu bermanfaat. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi orang yang dihukumi tidak wajib menuntut ilmu itu hanya orang yang tidak ada, hanya orang ini. Jadi apa yang wajib kita tuntut? Ilmu yang wajib kita tuntut yaitu adalah ilmu agama, yaitu adalah ilmu akhlak. Dalam kitab Ta'lim dikatakan, afdalul ilmu yang paling afdal itu ilmu hal. Dan ilmu hal adalah ilmu agama, akhlak. Menuntut ilmu dunia boleh, tetapi yang prioritas utama adalah ilmu akhlak. Ketika kita sudah menuntut ilmu akhlak ini, maka afdal yang ada. Sebab ilmu agama ini adalah ilmu yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Di pondok kami, ketika yang melakukan kitab yang lumayan, biasanya disuruh oleh guru mengajar yang baca kitab di bawah. Ternyata ada pengajaran dari guru kami. Ketika kita sudah memahami satu cabang ilmu, maka amalkan dengan penuh keikhlasan. Guru juga memberi wasiat kepada kami. Ketika mengajar bukan hanya yang diajar yang mendapat manfaat, tetapi kita yang mengajar juga mendapatkan manfaat. Wasiat kedua apa? Dan alim-alimah, barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, Allah ma'adam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan ma'adam ya'lam, apa yang dia tidak ketahui. Imam Al-Ghazali berkata, halakan nasu illa al-alimah, wa halakan al-alimu illa al-aliyah, wa halakan al-alimu illa al-muflisah. Halakan nasu illa al-alimah, celaka manusia itu kecuali ilmu. Maka merugilah seseorang yang hidup di dunia ini tanpa ada ilmu yang melekat di dasarnya. Ayatul kata kehidupan seseorang pemuda, wallahi bil ilmi wal Qur'an. Jadi Allah harus dengan ilmu dan pengetahuan. Jika lam yakuna, bila tidak ada ilmu dan pengetahuan ini, la i'tidara lahu, tidak ada gunanya. Maka daripada itu gunakan masa muda untuk menuntut ilmu, jangan sampai ada perusahaan yang menghantui itu. Wahada kami alimu illa al-alim. Celakalah orang yang berilmu itu kecuali yang mengamalkan. Tidak bisa orang yang berilmu saja celaka, apalagi yang tidak berilmu sama sekali. Wahada al-alimu illa al-muflisah. Celakalah orang yang mengamalkan itu kecuali apabila dia ikhlas. Kemudian yang ketiga, wala al-salih menjaga Allah. Yaitu al-salih yang belakang. Kata wala al-salih di sini menggunakan isim nakirah. Ketika dia menggunakan isim nakirah, berarti tidak ada kekhususan. Walaupun perkataan kandung yang jelas di atas salih kemudian mendoakan, maka tetap mengalir kepada sebenarnya. Tidak ada orang tua yang ingin didoakan oleh anaknya, bila orang tua ingin didoakan oleh anaknya. Caranya beri anak pemahaman agama, ajarkan dia di mereka dalam ilmu agama. Cara yang paling ampuh dan paling simpel, masukkan anak dalam pesantren. Insya Allah, kelak ketika orang tua meninggal, karena anak itu mampu memperoleh. Karena anak ini adalah investasi orang tua yang diberikan di dunia untuk mendapatkan. Bila ada orang tua yang merasa terlambat masukkan anak ke pesantren, bila ada orang tua yang merasa terlambat, ini cara yang paling minimal. Ini yang paling minimal. Cara yang paling kuat. Bila anak tidak diajarkan agama, tidak dididik agama, bagaimana cara mereka tidak berdoa perempuan, sedang mereka sendiri tidak semangat. Walaupun anak-anak kalian sarjana, walaupun anak-anak kalian master, dokter, hingga profesor, ketika tidak sholat, siap-siap berdoa orang tua. Walaupun pemiliknya, walaupun kesempatannya, tersebut terlihat berpribadi dan sukses. Tapi pada hakikatnya orang tua tersebut gagal mendidik anak. Maka didiklah anak-anak kalian di pondok pesantren, masukkan ajarkan mereka agama. Ada guru tak dapat mendidik, pimpinan pesantren dari
tidak ada jaminan 100% yang menjamin ketika anak dimasukkan ke pesantren itu 100% lagi. Tidak ada jaminan. Dan ingat kata-kata, tidak pasti yang kita tanam bisa jadi untuk hidup. Tetapi apabila memang yang kita tanam dan terdapat para pembunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi bukan apa yang perintah Allah ada kepada kita. Jadi bukan yang bertakwa yang dijelaskan oleh Al-Quran berangkat para 197 Wadazawwadu dan berbekatlah kalian bagi mati rozah takwa karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa menurut maksiat al-kufr wasbilahan dan menurut istilah yaitu menjaga perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi berkali ada dua fase. Ada fase yang pendek dan ada berkali fase yang panjang. Berkali yang pendek yaitu berkali yang bersifat duniawi, yaitu berkali yang bersifat sementara yang akan rusak. Seperti kita khawatir apakah dari dua tidak memiliki berkali, seperti kita khawatir apakah seketika kita tidak masih menyisakan terhadap keluarga. Kemudian yang kedua berkali yang panjang, yaitu bekal yang bersifat tahiyat, bekal untuk kehidupan selanjutnya, kehidupan kita yang tertinggi. Bila bekal dunia kita kurang, banyak atau tidak meninggal. Tetapi ketika bekal akhirat kita yang kurang, yang ini adalah masalah. Jadi apa kaitan antara takwa dan kehidupan ini? Apa kaitannya? Jadi kaitan antara takwa dan kehidupan ini adalah karena seorang tidak akan diterima kecuali apabila orang itu bertakwa. Ini bahkan terjadi pada zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu tepatnya anaknya Nabi Adam yang berkata dengan Nabi. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan Tuhan, waktu itu ketika itu seorang petani mempersembahkan hasil taniannya yang baru. Waktu itu ketika itu yang seorang peternak mempersembahkan hewan ternaknya yang baru bagus, sebab dia tahu persembahan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu diterima laporannya Habib, marah ketika itu Habib, lakukan sungguh aku akan membunuhmu. Karena ketika itu memang Habib memiliki dengki, ada rasa dengki yang dimiliki kepada Habib. Kemudian bertanya kepada Habib, apa yang menyebabkan kenapa Tuhan kau diterima yang Habib? Yang dia berikan di dalam Al-Quran, orang atau berkata Habib itu, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima tuhan, menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Quran itu hukumnya sunnah Quran. Tapi ada kalanya waktu ketika seseorang bernazar. Apa itu kurban? Kurban adalah salah satu bentuk ketaatan dan keimanan, dan merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga. Kurban itu memiliki banyak manfaat yang kami lakukan dalam pengajian yang berguna. Di antaranya beberapa manfaat daripada kurban itu seperti pengampunan dosa, sarana berpahala, menjadi berlindung dari api neraka. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan daripada kurban itu? Rasulullah kemudian menjawab, engkau mendapatkan pahala sebanyak bulu dari buah kurban. Apa hikmah daripada kurban ini? Ternyata hikmah besar daripada kurban ini adalah senantiasa menyambung tali silaturahim. Itulah mengapa daging dari hasil kurban sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kami miskin, dan sepertiga untuk orang. Bila sepertiga untuk yang berkurban banyak, berkali kurban. Bila sepertiga untuk kami miskin, logis. Tapi mengapa sepertiga untuk keluarga? Yang bisa jadi ada keluarga yang berikan. Ternyata pesan atau hikmah dari ilmu ada dalam usaha biasa yang menjadi terjawab. Ta'aku saling perhatian maka akan ini. Jadi apa
kepada Imam Bukhari kata Nabi, man wa'ada sa'atan, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berhutang banyak didoki, kemudian dia tidak berhutang, pada terabatkan musallana, maka janganlah sekali-kali mendekatkan hutang. Dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang sholat seperti kami, kemudian berkorban seperti kami, fahuwa minna, maka termasuk dari golongan kami. Dan barang siapa yang tidak sholat seperti kami dan tidak berkorban seperti kami, falaisa minna, maka bukan dari golongan kami. Inka alamiah, apabila anak orang tersebut kaya. Demikian khutbah yang sempat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput daripada dosa. Al-insan ma'al al-khata dan nisyan. Manusia tempatnya salah. Barakallahu li wa lakum fid du'a wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Astaghfiruhu innahu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضاء لمن جعل به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. وقال ايضا ان الله